Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Yakub Efraim Simatupang dengan NIM 251110001. Di video kali ini saya akan membawakan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 3 yang berjudul Manajemen Strategi. Nah, dari materi ini saya akan mengaitkan dengan salah satu studi kasus yaitu tragedi banjir dan longsor yang terjadi di Sibolga, tepatnya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, mengapa saya mengambil studi kasus ini dan mengaitkannya dengan judul materi kami? Karena menurut saya, banjir dan longsor yang terjadi di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini bukanlah hal sebuah tragedi biasa, melainkan sudah termasuk salah satu tragedi yang sudah masuk dalam sejarah Indonesia. Karena tragedi ini bisa dibilang tragedi yang cukup besar, di mana tragedi ini telah melenyapkan sekitar 130 orang lebih nyawa melayang dan menenggelamkan beberapa rumah warga. Nah, muncul pertanyaan, tragedi ini terjadi karena bencana alam atau karena manusia yang kurang menjaga alam dan lingkungan sekitarnya? Nah, untuk mengetahuinya mari kita gali lebih dalam lagi. Oke. Menurut data, jelas telah terjadi hujan deras terus-menerus beberapa hari di desa pemukiman Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, dengan terjadinya hujan yang begitu cukup deras dan terus-menerus dalam beberapa hari, menyebabkan banjir dan juga longsor. Namun, kita lihat bukan hanya banjir dan longsor, bukan hanya air dan lumpur doang, melainkan ada kayu gelondongan yang dibawa oleh arus air dari pegunungan turun ke desa yang menimbun para warga masyarakat sekitar setempat. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya ini bukan hanya sebuah bencana alam, melainkan ini adalah sebuah titik balik dari amarah alam tersebut. Mengapa demikian? Karena di saat kita mencintai alam, maka alam itu sendiri juga bakalan demikian sama kita. Alam itu bakalan memberikan yang terbaik buat lingkungan sekitarnya. Di saat kita baik sama alam, alam bakalan memberikan kita kehidupan. Karena manusia itu juga bergantung pada tumbuhan. Namun mengapa manusia melakukan penebangan? Namun ada alasan tertentu juga. Nah, di dalam tragedi ini kita melihat longsor lumpur yang begitu dahsyat, cukup besar, menimpa pemukiman warga sampai menimbun rumah. Jelas kita ketahui, tanah adalah sumber kehidupan manusia. Namun di tragedi ini, tanah malah jadi ancaman maut yang merenggut nyawa 130 orang lebih di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini. Kita melihat dalam video yang sudah beredar, memang banjirnya cukup sangat besar karena banyak faktor. Yang pertama, curah hujan, iklim yang begitu tidak bisa diprediksi secara mutlak. Namun pertanyaan yang paling banyak muncul yaitu, apakah kayu gelondongan ini juga alam yang menyebabkan? Kalau alam yang menyebabkan kayu gelondongan itu terhanyut terbawa deras air, harusnya pohon itu hanyut dari akar sampai ke daunan. Namun ini beda. Ini dipotong oleh ulah tangan manusia. Jelas kita lihat pada videonya. Jadi saya mengingatkan materi saya ini strategi manajemen supaya kita dapat mencegah, supaya tidak terjadi hal demikian lagi, untuk menjaga kita. Di saat kita sayang pada lingkungan, kita sayang pada alam, maka alam juga akan demikian sama kita.
Nah, dalam studi kasus ini saya mengaitkannya dengan judul materi kami, yaitu manajemen strategi, di mana saya akan mengambil 3 strategi utama atau 3 pilar utamanya untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Nah, mencegah longsor dan menjaga alam bukanlah sekedar aksi lapangan, melainkan sebuah proses manajemen strategi yang menyeluruh. Komponen pertama yaitu perencanaan strategis, di mana itu kita harus menetapkan tujuan jangka panjang untuk memulihkan ekosistem hulu di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, melalui analisis SWOT, kita memetakan kekuatan internal seperti kebijakan tata ruang, mengantisipasi ancaman eksternal berupa curah hujan ekstrim, agar strategi yang dirumuskan menjadi efektif. Nah, langkah yang kedua adalah implementasi strategi atau penerapan strategi. Nah, rencana reboisasi dan perbaikan drainase tidak akan berarti tanpa pengelolaan sumber daya yang tepat. Di sini kita menerapkan strategi pengembangan seperti pengembangan produk baru, mengembangkan model konservasi inovatif, dan memperluas penetrasi kesadaran lingkungan kepada masyarakat agar peduli pada lereng di perbukitan. Ini adalah upaya kita untuk membangun keunggulan kompetitif wilayah yang aman dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menuntut kita untuk terus memantau hasil dari setiap dinding penahan yang dibangun dan pohon yang ditanam. Kita harus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis alam yang dinamis. Jika strategi saat ini belum mampu menahan laju air, maka penyusunan strategi harus segera dilakukan demi mencapai tujuan jangka panjang. Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang harmoni dengan alam. Manajemen strategi bukan sekedar rencana di atas kertas, namun keputusan yang berkelanjutan untuk menjaga nyawa warga dan lingkungannya. Jadi dari tragedi ini kita menyimpulkan, kita membuat satu keputusan atau satu kesimpulan. Di saat kita mencintai alam, maka alam itu juga demikian kepada kita. Namun di saat kita merusak alam itu, maka alam itu sendiri yang akan merenggut nyawa kita. Nyawa kita yang direnggut. Tidak milih-milih, mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia pejabat, mau dia petinggi, semua diratakan, semua dilenyapkan. Warga, pemukiman, rumah, nyawa warga banyak yang belum ditemukan. 130 orang lebih nyawa telah melayang. Jadi saya harap dari tragedi ini kita dapat mengambil pelajaran atau hikmat, supaya kita tetap menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus tetap menjaga alam kita, karena alam itu adalah sumber kehidupan kita. Meskipun kita harus merusak alam, janganlah sampai kejadian hal demikian. Kalau kita mau mempergunakan alam itu untuk hal-hal yang positif, nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu batasan. Namun di saat kita kelewatan batas, maka alam juga bakalan melakukan hal demikian kepada manusia. Dari pelajaran ini, seperti yang saya bilang tadi, marilah kita mencintai alam, marilah kita mencintai lingkungan sekitar kita, agar alam demikian juga kepada kita. Sekian dari saya Rifki Yaakob Efraim Simatupang, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.